Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam bahagia dari saya. Apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema bacaan hari ini, saya ingin membahaskan sosok ini yakin dan pasti bahawa kamu adalah jodohnya. Baik teman-teman, tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulakan, kita cuba cek dahulu ya seperti apa energi dia. Seseorang yang yakin dan pasti bahawa kamu adalah seseorang yang sudah ditakdirkan untuk dirinya. Seseorang yang yakin bahawa kamu adalah jodohnya dia. Kita cuba lihatkan energinya seperti apa ya melalui kartu-kartu ini. Teman-teman, kemunculan still in love. Nah, ini teman-teman menggambarkan energi seseorang, entah ini menarik hubungan baru atau hubungan lama ya. Tetapi, gambarannya jelas. Seseorang ini masih lagi mempunyai perasaan dan masih lagi jatuh cinta padamu. Still in love, teman-teman, terlepas daripada situasi yang sudah terjadi. Jikalau kamu di sini sempat bertanya, tetapi kak, kami begini, kami begitu. Teman-teman, gambarannya jelas. Apapun yang sudah terjadi, sosok ini masih lagi sangat mencintaimu. Itu jelas dari kartunya ya. Terlepas daripada situasi hubungan kalian saat ini. Teman-teman, di sini ada tanggal 1, tanggal 11. Kalian sesuaikan ya, apakah ini tanggal lahir dia, tanggal lahir kamu, mungkin juga bulan lahir ya. Bulan Januari ataupun bulan November. Nah, seperti itu ya. Still in love. Seseorang yang masih memiliki perasaan yang cukup mendalam terhadap kamu ya sampailah detik ini. Teman-teman, tanggal 9, wrong decision. Beberapa di antara dia ataupun entah ini ya keputusan yang sudah diambilnya atau ini keputusan kamu. Teman-teman, menurut dia keputusan yang sudah kamu ambil atau keputusan yang sudah dia ambil, itu keputusan yang tidak tepat. Nah, ini seperti apapun yang dilakukannya, siapapun yang dipilihnya, mengarahkan energinya kembali kepada kamu. Nah, ini teman-teman, dalam sebuah hubungan pasti akan ada banyak ujiannya. Di sini teman-teman, sebuah pilihan yang tidak tepat ataupun sebuah keputusan yang tidak tepat sudah diambil oleh dia atau kamu. Semakin ke sini dia mulai menyadari ya, rupa-rupanya apapun keputusan yang sudah diambilnya, perasaannya, nah ini kartu yang mendampingi still in love. Apapun keputusan yang sudah diambilnya, kenyataannya dia masih lagi mencintai kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi energi lainnya ya. Kemunculan tanggal 6 ataupun bulan Juni ya. Teman-teman, realization. Nah, ini sangat jelas ya menjadi kartu di tengah. Seseorang yang mulai menyadari seperti yang saya jelaskan tadi. Apapun keputusan yang sudah kamu ambil, apapun keputusan yang sudah dia ambil, energi kalian berdua masing-masing masih lagi mengarahkan ke satu sama lainnya. Ada kesedaran bahawa seolah-olah ya, kalian tidak bisa lepas dari satu sama lain. Kamu mungkin ke kiri, dia mungkin ke kanan, tetapi hujung-hujungnya kalian dipertemukan sekali lagi. Nah, ini teman-teman, jikalau sudah berjodoh, itu tidak akan kemana-mana. Kemunculan bright future, tanggal 3, tanggal 7 ataupun angka 37 ya. Teman-teman, di sini seseorang merasakan akan memiliki masa depan yang sangat cerah, masa depan yang sangat bahagia bersama dirimu. Teman-teman, dia mungkin tidak merasakan masa depan yang baik dengan orang lain ya. Tetapi setiap kali bersama kamu, energinya sangat sinkron, energinya sangat selaras dan dia merasakan memiliki masa depan yang cerah dengan dirimu. Nah, ini mungkinnya beberapa di antara dia yang setelah tersedar memiliki perencanaan yang berkaitan dengan masa depan kalian. Okey teman-teman, tanggal 2, tanggal 6 ataupun tanggal 26 ya, universe intervention. Nah ini, jikalau sudah berjodoh, itu tidak akan kemana-mana. Campur tangan semesta, teman-teman ya, universe intervention. Kalian mungkin sempat berpisah, sempat berkonflik, sempat argumen ya. Apapun itu, teman-teman, apabila semesta campur tangan, nah ini, kalian tetap akan dipersatukan. Memang ada campur tangan semesta di hubungan kamu dan dia. Nah, ini khususnya bagi kalian yang mungkin memiliki pengalaman ya. Sering bertengkar, sering berkonflik, tetapi hujung-hujungnya baik-baik lagi. Kemudiannya akan balik kembali ke pangkuan satu sama lainnya. Kamu pasti akan bertanya ya, mengapa hubungan kamu dan dia bertahan sampailah detik ini? Teman-teman, kerana hubungan kalian diawali dengan perasaan still in love dan juga
ada campur tangan daripada universe, dari semesta. Nah, diawali dengan still in love, ditutupin dengan universe intervention. Maka teman-teman, ini seseorang yang yakin dan pasti kamu adalah jodohnya dia. Apapun yang sedang diuji ya, hubungan kamu mungkin sedang dilanda badai, ini dan itu, tetapi hujung-hujungnya kalian dipersatukan lagi. Okey teman-teman, di sini ada angka 35, tanggal 3, tanggal 5, sense of belonging. Setiap kali kalian berpisah, setiap kali kalian berjauhan, ada perasaan seperti saling memiliki, ingin kembali lagi dan lagi. Nah, kamu mungkin tidak dapat seperti menjelaskannya, mengapa ada perasaan seperti itu. Dia juga tidak dapat menjelaskan mengapa seolah-olah apabila kalian berjauhan, dia semakin merindukan kamu. Kerana ada perasaan sense of belonging. Masing-masing merasakan saling memiliki, walaupun ini mungkin tidak diungkapkan, tidak ditunjukkan. Nah, ini teman-teman ya, seseorang yang yakin dan pasti kamu adalah jodohnya dia. Nah, di sini teman-teman ada around 3 angka ya, ataupun tanggal 26, angka 37, 35 yang mungkin mengindikasikan usia masing-masing ya. Kamu sesuaikan. Kita akan cuba lihatkan lagi energi daripada pihak masing-masing ya. Okey teman-teman, kita mulakan dari pihaknya dia. Seperti apa energinya ke kamu saat ini? Seseorang yang yakin dan pasti bahawa kamu adalah jodohnya. Teman-teman, seseorang yang tidak akan berhenti memperjuangkan kamu ataupun untuk mendapatkan kamu ya. Kita lihatkan seperti apa energinya ke kamu saat ini. Teman-teman, dengan melihat ke arah energinya, maka kamu tahu dia ini siapa dan siapa yang sedang memperjuangkan kamu mati-matian. Open doors. Teman-teman, di sini menarik tanggal 2, tanggal 8 dan juga tanggal 28. Nah, ini mungkin tanggal lahirnya. Tanggal 28 seperti itu ya. Open doors. Wow, teman-teman, detik ini seseorang ini merasakan ada kesempatan untuk mendekati kamu, mengenali kamu, atau kembali melakukan sesuatu yang baru yang mungkin tidak sempat dilakukan sebelumnya. Jikalau ini menarik energi orang yang kamu kenali. Let's say ini orang baru teman-teman. Maka dia merasakan memang ada kesempatan untuk mendekati kamu. Mungkin dari sisinya dia, dari sisinya kamu itu mengizinkan. Sangat mendukung ke arah perkenalan ini. Atau jikalau dia orang masa lalumu, teman-teman, dia merasakan ini momen yang tepat untuk bertindak kerana memang ada celah untuk memasuki kehidupan kamu lagi ya. Nah, contohnya mungkin ya di awal percubaannya gagal seperti itu ya. Tetapi teman-teman, setelah beberapa waktu berlalu, beberapa bulan, beberapa tahun ya, dia merasakan ini momen yang tepat untuk bertindak. Kerana jauh di dalam hatinya, dia tahu kamu adalah jodohnya dia. Nah, sementara ada pintu yang terbuka, so why not ya? Berusaha dengan sekeras mungkin untuk mendapatkan kamu. Teman-teman, sosok ini sangat dominan ya. Dengan tanggal lahirnya 28, sosok ini sangat dominan. Orang ini orang yang sangat berwibawa, berjiwa pemimpin, lebih suka leading ya. Lebih suka menjadi seorang pemimpin daripada seseorang yang mengikuti. Energinya sangat dominan teman-teman. Dan saya menangkap energi seseorang yang akan melindungi kamu. Seseorang yang agak sulit untuk mendengarkan kata-kata kamu, tetapi lebih mendengarkan pendapatnya sendiri. Energi yang sangat dominan ya, tanggal 28, dan detik ini teman-teman, dia benar-benar akan merebut ya kesempatan yang ada, peluang yang ada untuk benar-benar memperjuangkan kamu. Nah, itu energinya. Kita lihatkan di sini teman-teman, seperti apa energi kamu ke dia saat ini. Bagaimana pula dengan energi kamu ke dia saat ini? Teman-teman, di sini tanggal 3, tanggal 5 dan juga angka 35. Sense of belonging. Kartu ini muncul untuk kali keduanya. Kamu tahu jauh di dalam hatimu memang ada perasaan saling memiliki. Kamu sebenarnya sangat berharap ya sosok ini akan memperjuangkan kamu dan benar-benar memiliki kamu suatu saat nanti. Tetapi entah mengapa dari tadi ya, dari awal bacaan tadi, saya sempat merasakan hubungan kalian ini ya seringkali dilanda badai. Banyak ujiannya. Sehingga kalian mungkin sempat argumen, berpisah ya. Mungkin juga sempat berpisah untuk beberapa waktu ya. Dan saya menangkap lebih banyak ujian di hubungan ini itu adalah untuk menguji kesetiaan hati masing-masing. Tetapi jauh di dalam hati kamu, kamu tahu dia seharusnya sudah menjadi milik kamu, dan begitu juga sebaliknya. Maka di sini teman-teman, bukan dia sahaja yang yakin ya kamu adalah jodohnya, tetapi dengan sense of belonging muncul dari pihak kamu, itu artinya kamu juga serba sedikit dapat merasakan
Nah, ini apatah lagi ya jikalau ada campur tangan daripada semesta yang mungkin sempat menunjukkan kepada kamu. Mungkin kamu sempat mendapatkan petunjuknya. Kamu dapat merasakan di hati ya, mempunyai masa depan dengan dia itu adalah masa depan yang cerah. Dan kamu tahu teman-teman, kalian di sini memang berjodoh. Nah, itu energinya ya. Teman-teman, hari ini energi pembacaan kali ini ya, seperti biasa, adalah bacaan umum guys. Jikalau kalian merasakan energinya tidak resonate, anggaplah pembacaan ini sekadar memberikan garis panduan atau sebagai hiburan ya. Tetapi bagi kalian yang merasakan energi ini benar-benar kena. Nah, kalian lanjutkan ya. Okey teman-teman, tanggal 3, angka 33, missing pieces. Nah, di sini teman-teman, serpihan-serpihan yang hilang dari hubungan ini, seseorang ini ingin menggantikan kembali agar kamu tidak akan meragukan cintanya dia. Seperti itu ya. Apapun yang sudah hilang itu akan digantikan kembali agar masing-masing merasakan terpenuhkan. Okey teman-teman, ini seperti upaya ya atau usaha dari seseorang untuk meyakinkan kamu dia bukan sekadar masih lagi mencintaimu, tetapi benar-benar ingin kamu yakin dan pasti dan tidak meragukan dirinya. Nah, itu yang dijelaskan ya daripada missing pieces. Okey teman-teman, kita lihatkan sedikit ke arah ciri-ciri orangnya. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang tidak akan berhenti memperjuangkan kamu setelah dia yakin dan pasti bahawa kamu adalah jodohnya dia. Dia ini siapa? Okey teman-teman, kemunculan Seven of Wands. Wow, seperti yang saya katakan tadi ya, seseorang yang terpaksa berdepan dengan pelbagai rintangan, halangannya, bukan mudah untuk dirinya mendapatkan kamu. Banyak rintangan dan kesulitan yang perlu dihadapi dalam hubungan ini. Dan ada kalanya teman-temannya, speaking of missing pieces, mungkin beberapa di antara dia merasakan selama ini teman-teman dia berjuang bermati-matian ya untuk mendapatkan kamu, tetapi mungkin kamu tidak mengerti itu. Mungkin kamu tidak merasakan itu. Nah, ini seperti tidak mendapatkan kerjasama daripada kedua belah pihak. Maka teman-teman, apapun yang hilang di dalam hubungan ini, dia tetap akan mempertahankan kamu, mempertahankan posisi kamu di dalam hidupnya. Kerana dia yakin dan percaya kalian berjodoh. Teman-teman, gambar ini ya, seorang gadis yang memeluk erat seekor kelinci ini. Tidak ada kebetulannya. Mungkin kamu bersiu kelinci, atau kamu sedang berdealing dengan seseorang, sionya kelinci. Nah, ini kan seorang gadis yang memeluk kelinci ini. Maka dia tetap akan melakukan apa sahaja untuk memproteksi, melindungi kamu, mempertahankan kamu, mempertahankan posisimu di hatinya dia. Okey teman-teman, walaupun banyak rintangan dan halangan, saya menangkap dengan kemunculan Eight of Coins. Nah, ini teman-teman berbicara mengenai upayanya. Dia benar-benar bekerja keras untuk membuktikan kepada kamu dia serius. Orang ini teman-teman seorang yang pekerja keras ya. Walaupun mungkin terpaksa berdepan dengan banyak rintangan dan halangan, tetapi dia orang yang sangat sistematis. Bekerja keras untuk menstabilkan kondisi keuangannya. Mungkin untuk bersiap sedia ya, melamar kamu, memastikan kalian berdua akan memiliki kebahagiaan bersama ke depannya. Teman-teman, dengan kemunculan Six of Wands, wow, orang ini orang yang tahu apa mahunya. Detik ini teman-teman, beberapa di antara dia sedang menuju ke arah kamu. Saya tidak tahu apakah dia sedang travelling, datang dari kejauhan, tetapi memang ada perencanaan itu. Datang dengan keyakinan di hatinya dan ingin menakluki hatimu. Kemunculan Six of Wands teman-teman, orang ini orang yang tahu apa mahunya. Dan dia sedar kamu adalah soulmate-nya dia. Teman-teman, apabila dia sedar kamu adalah soulmate-nya dia, tidak kiralah seberapa jauh ya, dia akan datang untuk mendapatkan kamu. Maka beberapa di antara dia mungkin sedang menuju kamu ya. Kita lihatkan lagi di sini. Kemunculan Seven of Cups. Wow, ini seperti seseorang yang sudah pun tamat pencariannya ya. Angka 7 ini atau angka 7 ini 7 and 7 ya, muncul 2 kali yang menggambarkan discovery. Seseorang yang menemukan apapun yang sudah dicari. Teman-teman, kamu merupakan lamunan terbesarnya dia, keinginan terbesarnya dia. Teman-teman, seperti saya katakan tadi ya, ini seperti seseorang yang mungkin tidak mengambil keputusan yang tepat ya. Sempat bingung, mungkin gagal untuk menganalisa situasi ini dengan lebih baik lagi. Apapun keputusan ataupun keputusan
yang tidak tepat yang sudah diambilnya, itu seperti membawa ke arah sebuah kesedaran akan apa yang sebenarnya dia inginkan. Nah, menurut saya teman-teman, dalam banyak keinginan-keinginannya, kamu merupakan keinginan ataupun lamunan terbesarnya dia. Maka teman-teman, detik ini setelah dia tidak bingung lagi, dia benar-benar sedang menuju ke arah kamu untuk menakluki hatimu ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan The Chariot, wow, ini seperti pergerakan yang sangat cepat dari dia ya. Teman-teman, beberapa di antara dia ini, selain daripada seseorang yang sedang dalam perjalanan menuju ke arah kamu, dia ini orang yang sangat berorientasi kan kepada pekerjaan. Teman-teman, orang ini banyak travelling ya, atau mungkin orang yang boleh dikatakan sangat sukses, orang yang berorientasikan ke arah pekerjaan yang sangat sukses. Dan seperti ada energi yang udah kurang sabaran ya di sini. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi di antara kalian ya, tetapi sesuatu membuatkan dia semakin penasaran dan ingin mendekati kamu dengan secepatnya. Nah, ini kalian sesuaikan ya, mengapa saya sempat merasakan energi itu? Mengapa saya sempat merasakan seseorang ini sangat penasaran tentang kamu saat ini? Apakah mungkin ada sesuatu yang terjadi di antara kamu dan dia yang membuatkan dia kurang sabaran kini dengan secepat mungkin menuju ke arah kamu ya? Saya menangkap teman-teman, orang ini mungkin agak takut ya, jikalau dia tidak membuat keputusan yang tepat kali ini, kamu mungkin akan pergi darinya. Nah, saya sempat merasakan energi itu ya. Beberapa di antara kalian di sini ya, hubungan kamu dan dia mungkin banyak rintangan dan halangannya kerana perbedaan-perbedaan yang ada. Kamu dan dia ini mungkin banyak perbedaan ya. Mungkin perbedaan dari segi usia, kebudayaan, keyakinan ya, keagamaan dan yang lain-lain. Okey teman-teman, kamu sesuaikan. Tetapi walaupun sedemikian teman-teman, itu bukanlah penghalangnya. Detik ini teman-teman, saya menangkap energinya yang tidak bingung lagi dengan apapun yang diinginkan hatinya. Teman-teman, ini seperti seseorang yang sudah tahu apa mahunya. Hatinya sudah pun menetap di kamu, dan detik ini teman-teman, walaupun dari kejauhan ya, jikalau kalian sempat berpisah, sosok ini kembali lagi. Dan kali ini dia kembali untuk mendapatkan kamu di sini. Kerana kamu adalah dunianya dia, kartu The World. Tetapi dengan kemunculan The World teman-teman, ini menunjukkan dengan jelas beberapa di antara kalian hubungan ini sempat berakhir. Tetapi kerana dia tahu kemana pun dia pergi, kemana pun kamu tuju, hujung-hujungnya semesta akan campur tangan dan mempersatukan kamu dan dia. Nah, ini kartu The World ini berbicara mengenai keterhubungan sekali lagi. Kamu dan dia yang dipersatukan sekali lagi. Seperti walaupun sempat berpisah ya, tetapi hujung-hujungnya bersatu lagi. Maka teman-teman, ini energi seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu yang sangat dekat di hatinya. Kamu tahu teman-teman, orang ini sebenarnya sudah lama memposisikan kamu di dalam hatinya. Kamu merupakan keinginan terdalamnya dia. Dan detik ini, dia sedang menuju ke arah kamu. Okey teman-teman, kemunculan Eight of Cups. Wow. Angka 7 dan 8 ini ya, muncul dua kali ya. Double 7, double 8. Teman-teman, ini pergerakan yang cepat dari dia ya. Beberapa di antara dia di sini mungkin orang yang seumuran atau mungkin juga ada yang lebih tua. Teman-teman, orang ini orang yang sempat pergi dari kamu ya. Saya dapat merasakan energi ini tadi daripada kartu The World ya. Dia memang sempat menjauhkan diri dari kamu, tetapi teman-teman, jikalau sudah ditakdirkan berjodoh, maka itu tidak akan ke mana-mana. Kini dia kembali untuk mendapatkan kamu. Maka kalian sesuaikan di sini, apakah mungkin ada hubungan yang menurut kamu tidak jadi, dia sempat pergi dari kamu, tetapi teman-teman, energinya kembali lagi untuk mendapatkanmu. Baik teman-teman, menggunakan kartu ini ya, saya akan mempertanyakan soalan ini ya. Mengapa detik ini dia yakin dan pasti bahawa kamu adalah jodohnya? Mengapa sebelum ini dia tidak yakin dan pasti? Hanya sekarang dia sangat yakin dan pasti bahawa kamu adalah jodohnya. Maka pertanyaannya, apa yang meyakinkan dia? Apa yang meyakinkan dia hanya sekarang bahawa kamu adalah jodohnya? Kita lihatkan ya. Trickery. Teman-teman, dia merasakan memang ada banyak ujian ya, yang benar-benar sempat mengelabui matanya.
Sebelum ini, teman-teman, dia merasakan begitu yakin ya, mungkin kalian tidak ditakdirkan untuk bersama. Hubungan ini banyak ujiannya, sering dilanda badai, atau mungkin teman-teman ini melibatkan omongan-omongan orang sekitar yang cuba memisahkan kalian berdua, entah itu dari pihak keluarga, adik-beradik ataupun orang sekitar kalian ya. Orang sekitar kamu, orang sekitar dia yang sempat seperti mempengaruhi pikirannya dia, pikirannya kamu, sehingga membuatkan dia tidak mengambil keputusan yang tepat. Teman-teman, dia baru sedar ya, rupa-rupanya hubungan yang banyak diuji, itu artinya kalian memang berjodoh di sini. Tetapi terpaksa dihadapkan dengan pelbagai ujian. Teman-teman, kemunculan trickery menggambarkan kamu dan dia yang sudah lulus ya ujian itu. Dan dia mulai tahu, teman-teman, kamu adalah orang yang sepatutnya dia pertahankan. Maka dengan kemunculan Seven of Cups ya, dengan kemunculan Seven of Wands di atas ini, teman-teman ya, menggambarkan seseorang yang sepatutnya sedar ataupun dia mulai tahu seharusnya dia mempertahankan kamu. Nah, seperti itu ya. Okey teman-teman, di saat dia sedar hubungan ini selalu diuji, dia mulai sedar kamu adalah jodohnya dia. Teman-teman, impartiality menggambarkan energi yang mungkin melibatkan keluarga, pekerjaan atau orang lain. Teman-teman, ini saya tidak tahu apa yang terjadi ya. Apakah di saat kamu bertemu dengannya, mungkin ada hal yang belum kelar. Contohnya, dia masih lagi terikat dengan pasangannya. Atau kamu di sini masih lagi terikat dengan pasangan kamu. Maka itu perlu diselesaikan dengan cara yang baik sebelum kalian bisa bersama. Agar dia bertindak adil kepada kedua-duanya. Teman-teman, dia juga sedar ya, ketika mengenali kamu ya, walaupun mungkin dihadapkan dengan situasi seperti ini, kamu orang yang tidak pernah berat sebelah. Kamu banyak mengalah, kamu mengikuti alurnya, dan kamu tidak pernah membebankan dia. Ketulusan cinta kamu ya, itu membuatkan dia benar-benar tersentuh dan menyadari kamu tidak pernah mengekang atau mengepushnya. It's like you giving this person time ya. Kamu memberikan dia waktu untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan adil dan bijaksana. Teman-teman, sikap kebijaksanaan kamu itu menyadarkan dia. Kejujuran perasaan kamu kepadanya, kamu benar-benar mencintainya. Nah, itu membuatkan dia sangat tersentuh dan mulai menyadari kamu memang jodohnya dia. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya, apa yang menyadarkan dia sekarang ini bahawa kamu adalah jodohnya. Abundance. Teman-teman, setiap kali dia mendekati kamu atau mendampingimu, ada perasaan yang luar biasa. Dan selain daripada itu teman-teman, mendekati kamu itu membawa ke arah sebuah keberuntungan. Seperti memberitahu dia secara otomatis ya, yang dia ini berada di jalan yang benar. Teman-teman, jikalau seseorang itu berada di jalan yang tepat, segala sesuatu yang dikerjakannya itu akan berjalan dengan lancar. Dengan energi kamu, segala sesuatu yang dikerjakannya itu seperti semakin berhasil. Maka dia tahu teman-teman, semesta memang membuka pintu untuk dia melakukan sesuatu dengan kamu. Nah, ini apatah lagi jikalau menarik urusan pekerjaan, perniagaan, mungkin ya rakan bisnes di antara kamu dan dia. Pendapatan yang semakin bertambah, keberhasilan sesuatu yang semakin sukses. Teman-teman, jikalau kita berada dengan orang yang tepat, segala sesuatu yang kita lakukan itu akan diberkahi. Tetapi jikalau kita tidak berada dengan seseorang yang tepat, apapun yang kita kerjakan itu akan berantakan. Itu salah satu daripada signalnya. Maka apabila mendekati kamu, mendampingi kamu, dia merasakan segala sesuatu yang dikerjakannya berjalan dengan lancar. Membuatkan dia merasakan memang ini jalan takdirnya dengan kamu. Teman-teman, hidupnya semakin baik ya, pendapatannya semakin bertambah. Nah, itu menyadarkan dia bahawa dia perlu bersama-sama dengan kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya, mengapa dia yakin dan pasti bahawa kamu adalah jodohnya. Nah, ini tidak perlu dijelaskan lagi ya, energinya sangat jelas daripada mata ketiganya, mata batinnya, mata hatinya. Dia menyadari ya, dengan kemampuan psikik teman-teman, mungkin beberapa di antara dia ini mempunyai mata batin dan dia bisa merasakan sejak dari dulu lagi kamu memang soulmate-nya dia. Teman-teman, kamu lihat ya, kartu di atas ada Six of Wands. Seseorang yang sudah pun tahu ya, kamu memang bagian daripada jiwanya, soulmate-nya dia. Okey teman-teman, self-worth. Kamu tahu teman-teman, mendekati kamu membuatkan dia sedar
dan bagaimana untuk dihargai. Mungkin teman-teman sosok ini merasakan apabila dia bersama dengan orang lain, dia tidak dihargai oleh lawan jenis. Tetapi dengan kamu, itu berbeda. Kamu seperti sangat menghargai dia. Dia tidak pernah merasa sepi, merasa kosong tanpa dirimu. Kamu benar-benar menggalakkan dia untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Dan dia mulai sadar betapa ataupun lebih memfokuskan kepada harga dirinya setelah mengenali kamu. Dulu teman-teman, dia merasa seperti orang yang gagal, orang yang tidak berguna. Tetapi setelah mengenali kamu, itu berbeda. Dia mulai sadar teman-teman, tanpa kamu dalam hidupnya, dia bukanlah siapa-siapa. Hanya kamu yang bisa seperti membuatkan dia merasa istimewa. Kamu bisa membuatkan dia merasa spesial. Nah, bukan semua orang, teman-teman, bisa membuatkan kita merasa sespesial itu. Tetapi kamu di sini bisa membuatkan dia merasa begitu istimewa. Maka teman-teman, apabila kamu tiada, mungkin kalian berjauhan, nah dia mulai melihat ke arah kerusi atau bangku yang kosong ini mulai seperti berimajinasi yang kamu sedang duduk di atasnya. Kerana hanya kamu yang bisa membuatkan dia merasa berguna, membuatkan dia merasa seperti somebody. Teman-teman, tidak ada yang lebih penting jikalau kita bisa membuatkan seseorang merasa mereka ini benar-benar dihargai. Itu lebih daripada rasa cinta. Nah, bukan semua orang yang bercinta dapat mewujudkan perasaan itu. Nah, if you can do that, teman-teman, pasangan kamu tidak akan pernah melepaskan kamu. Hargai mereka. Tidak kiralah teman-temannya mereka melakukan kesilapan, melemparkan kata-kata yang kasar. Look at the bigger picture. Nah, dalam sebuah hubungan kita perlu berkompromi. Dan jikalau kamu bisa membuatkan dia merasa dihargai, itu lebih powerful, teman-temannya, lebih kuat daripada hanya sekadar perasaan cinta. Nah, ini yang sedang dia rasakan dengan kamu. Kamu membuatkan dia ini orang yang sangat penting. Kamu membuatkan dia merasa diagung-agungkan. Dia merasa dia ini orang yang sangat berguna, sangat berharga di mata kamu. Maka dengan energi seperti ini, teman-teman, dia tidak akan pergi meninggalkan kamu. Dan bahkan akan berjuang bermati-matian untuk memastikan kamu menjadi miliknya dia. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi mengapa dia yakin bahawa kamu adalah jodohnya. Teman-teman, di saat dia mulai menyerah, di saat dia mulai berputus asa. Nah, ini energinya banyak sebenarnya Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Apakah dia kehilangan sosok orang tuanya? Mungkin dia ini orang yang rapat dengan ibunya contohnya. Atau mungkin dia sempat kehilangan, maafkan saya, kematian pasangannya. Teman-teman, jikalau ada hal-hal seperti ini yang terjadi dalam hidup seseorang, golongan ini akan menjadi orang yang sangat berbeda dengan yang lainnya. Kesakitan yang mereka rasakan, itu hanya dia yang tahu. Tetapi di saat dia mulai menyerah, di saat dia mulai pasrah, merasakan dia ini tidak diingini, tidak diperhatikan, kamu di situ mengangkatnya. Mengangkat dalam arti kata lain, memberikan dia semangat, menginspirasinya. Nah, ini kan mendampingi kartu self-worth, membuatkan dirinya berguna, dihargai, sesuatu yang mungkin sudah hilang dari hatinya. Nah, ini kamu mengembalikan semangat itu. Nah, teman-teman, jikalau kamu memang menyuntikkan semangat seperti ini ke pasangan kamu, percayalah kemanapun mereka pergi, mereka akan kembali. Itu yang penting Saya menangkap beberapa di antara dia ini orang yang sudah pun berputus asa, seperti orang yang tidak memiliki harapan dalam hidup mereka. Tetapi kamu kembali mengangkatnya. Kamu kembali memberikan semangat dan memberitahu dia bahawa dia akan baik-baik saja. Dan kamu memberikan inspirasi, semangat, sehingga teman-teman, segala sesuatu itu berubah menjadi sesuatu yang positif. Nah, selain daripada itu teman-teman, nah ini energi yang saya jelaskan tadi Ada sesuatu yang mungkin sempat berakhir dalam hidupnya. Nah, ini mungkin melibatkan kematian kematian seseorang yang dia sangat cintai, sayangi, ataupun pengakhiran kepada sebuah situasi yang cukup menyakitkan. Saat hidupnya sedang berantakan, berada di titik yang paling rendah, kamu muncul untuk menyemangatinya. Teman-teman, di saat kita jatuh dalam titik yang paling rendah dan kemudiannya ada seseorang yang muncul di depan kita, be rest assured teman-teman, itu adalah teman sejatimu. Begitu juga sebaliknya. Teman-teman, bagi seseorang untuk sedar siapa jodoh mereka, mereka akan diuji dalam kondisi yang seperti ini.
Dan kemudiannya, dalam titik terendahnya, kamu muncul untuk memberikan semangat itu. Dan kamu akan seperti memberitahunya, ini bukanlah pengakhiran kepada segala-galanya yang sudah terjadi. Termasuklah mungkin teman-teman, dia ini mungkin kerugian uang yang besar ya, kehilangan pekerjaan, kematian seseorang, berada di titik yang paling rendah. Kamu muncul untuk mengangkatnya. Kamu muncul untuk menyemangati dia. Nah ini teman-teman, dia sedar sewaktu hidupnya sedang berantakan, kamu adalah orang yang the only one yang muncul untuk memberikan dia semangat itu. Teman-teman, dia mungkin sudah menyerah banget ya. Tidak mahu hidup lagi, merasakan hidupnya tidak berguna, tidak ada tujuannya. Tetapi kamu di sini merubah segala-galanya. Dan dia tahu teman-teman, kamu adalah jodohnya. Dihantar oleh syurga untuk membantunya. Nah ini teman-teman ya, ada sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya, dia diuji dan dia lulus ujian itu dan semesta campur tangan untuk menunjukkan kepadanya. Mungkin teman-teman ya, ini mungkin melibatkan seseorang yang sebelum ini pernah menyakiti kamu ya, mungkin mengambil keputusan untuk memilih yang lain, pergi ke tempat lain, tetapi setelah hidupnya diuji, di saat titik terendahnya yang muncul itu bukan orang lain, tetapi kamu. Nah, seperti itu ya. Maka teman-teman dia sedar bahawa kamu adalah jodohnya dia. Teman-teman, tidak ada situasi yang dapat diuji ya dengan lebih baik lagi hanya di saat kita jatuh. Maka di saat dia jatuh, teman-teman, semesta menunjukkan dengan jelas segala-galanya. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini ya, lebih didominasikan oleh zodiak Cancer, Capricorn. Cancer Capricorn lebih mendominasi ya. Ini mungkin zodiak yang berdampingan, Cancer Capricorn, Capricorn Cancer, didampingi dengan Scorpio, Leo, Virgo, Leo sekali lagi dan juga Pisces. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan dengan cepat zodiak-zodiak yang lainnya ya. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak Libra, Virgo. Nah ini mungkin berdampingannya Libra, Virgo, Virgo Capricorn, Capricorn Scorpio, Scorpio Sagittarius, Sagittarius Aquarius, atau mungkin Aquarius berdealing dengan seorang Leo. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita akan menukar kartu yang lainnya dan kita akan lihatkan apa langkah selanjutnya kepada kamu melalui kartu-kartu pesan ini. Teman-teman, kita akan lihatkan ya apa langkah selanjutnya ke kamu melalui kartu-kartu pesan ini. Mungkin ada sesuatu yang ingin dia sampaikan dari dalam batinnya ke kamu ya. Okey teman-teman, hari sudah mulai hujan ya. Kalian cuba fokuskan ke suara saya ya. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini. Your changes made me realize many things I didn't see before. Nah ini teman-teman menggambarkan seseorang yang mulai sadar ya bahawa kamu adalah jodoh sebenarnya di saat kamu berubah. Mungkin kamu patah hati, sudah tawar hati ya, dan kamu melakukan sesuatu yang membuatkan dia sedar. Mungkin kamu berundur, sempat menghindar, sempat mendiamkan diri. Teman-teman, apapun perubahan yang kamu berikan itu menyadarkan dia apa yang telah dia lakukan, dan ini bukan sekadar menyadarkan apa yang telah dia lakukan, tetapi teman-teman ini juga menyadarkan dia bahawa kamu adalah jodohnya. Dia baru sedar teman-teman ya, kalian di sini banyak bertahan dengan sikapnya. Nah contohnya seperti itu ya. Maaf teman-teman ya, hujan agak lebat. Nah kalian pasti dapat mendengar ya guru itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi. I still keep every little thing you gave me. Teman-teman, sosok ini pasti akan melakukan sesuatu ya ke depannya kerana dia masih menyimpan setiap barang pemberian darimu. Entah ini merupakan hadiah ya, kado yang kamu berikan, dia tetap menyimpan, tidak kiralah hadiah itu kecil, hadiah itu besar. Teman-teman, kerana dia masih mencintaimu, seperti kartu pertama yang muncul ya, Still in Love, maka teman-teman sehinggalah detik ini, dia masih lagi menyimpan setiap barang yang pernah kamu berikan kepadanya. Nah ini teman-teman, jikalau kalian tidak tahu ya, dia ingin kamu tahu, dia sangat menghargai setiap barang yang kamu berikan kepadanya. I block you because I need you to drop it. Nah ini mungkin ya, jikalau kalian sering argumen, bertengkar ya teman-teman, ini seperti gambaran seseorang yang ingin menjelaskan mengapa dia sempat memblokir kamu. Kerana dia tidak mahu kamu berlanjutan seperti bring up ya, membawa kembali hal-hal yang sudah berlalu.
Mungkin itu seperti akan merosakkan hubungan kalian ya. Maka dia sempat memblokir kamu kerana tidak mahu ya argumen di antara kamu dan dia itu berpanjangan. Nah ini teman-teman energinya sangat khusus. Kalian sesuaikan ya. Mungkin ini kejelasan dari dia mengapa dia memblokir kamu selama ini ya. Seperti itu. Okey teman-teman, kemunculan kartu ini pula, have you forgotten about me? Nah ini teman-teman sosok yang ingin tahu ya, apakah kamu sudah melupainya? Kerana sehinggalah detik ini teman-teman, dia masih lagi mengingati kamu ya. Nah ini bukan sekadar orang yang masih mencintai kamu, tetapi jikalau dia sempat pergi, teman-teman dia masih lagi mengingatimu sehinggalah detik ini. Dalam banyak-banyak tanggal yang muncul di sini ya, tanggal 17 ini sangat signifikan ya. Okey teman-teman, saya akan lihatkan lagi kartu selanjutnya. Apa langkah selanjutnya ke kamu? Are you bored with me? Teman-teman, ini seperti seseorang yang ingin melakukan sesuatu, tetapi dia takut apakah mungkin kamu bosan dengan dirinya. Dia ingin melakukan sesuatu ya, perubahan di hubungan kalian, tetapi dia takut kamu mungkin sempat tawar hati, mulai bosan dengan sikapnya dia atau bosan untuk berdepan dengannya ya. Teman-teman, ini seseorang yang seolah-olah ingin tahu apakah kamu masih memiliki perasaan yang sama terhadap dirinya. I hope you can forgive me someday. Nah ini teman-teman, seseorang yang masih lagi membutuhkan kemaafan dari dirimu sebelum bertindak untuk melakukan sesuatu. Dia takut banget teman-teman ya. Jikalau dia melakukan sesuatu yang baru, apakah kamu sudah pun memaafkan dia? Apakah itu seperti memberikan dia green light untuk bertindak selanjutnya? Nah, daripada kartu-kartu ini teman-teman, saya merasakan sosok ini sosok yang penuh dengan harapan ya. Ingin melakukan sesuatu yang berbeza untuk meyakinkan kamu. Tetapi ada keraguan jikalau beberapa di antara kalian di sini masih belum bisa memaafkannya. I cry every time I remember the scent of your perfume. Wow, ini teman-teman seseorang yang masih mengingati bau perfume kamu ya. Wangian yang kamu pakai ya. Sampailah hari ini teman-teman, setiap kali jikalau tercium bau ini, dia tahu itu adalah kamu. Nah ini teman-teman, orang yang tidak melupai kamu, masih mencintaimu dan bahkan mengingati parfum yang kamu pakai selama ini. Mungkin kalian yang menonton memiliki signature perfume ya, yang tidak suka menukar-nukar perfume dan kamu selalu memakai perfume yang sama contohnya ya, dan dia masih mengingati perfume itu. Nah teman-teman, di balik kata-kata di kartu ini ya, ini menunjukkan seseorang yang mulai merindukan kamu. Itu artinya seseorang yang masih lagi mengingati bau kamu, itu artinya dia sedang sangat merindukan kamu, ingin mendekati kamu, ingin memeluk kamu, masih ingin mendampingimu dan mengembalikan momen-momen yang sudah hilang itu. Nah teman-teman, panjang lebar ya untuk saya menjelaskan kartu ini tadi. Seseorang yang ingin mengembalikan momen-momen yang hilang di antara kalian berdua. Nah itu intinya dari kartu ini. Maka teman-teman, sosok ini benar-benar akan melakukan sesuatu untuk meyakinkan kamu ke depannya. Baik teman-teman, kita lihatkan ke arah huruf-huruf namanya ya. Tanggal-tanggal sudah saya berikan tadi. Begitu juga dengan zodiaknya, kita lihatkan huruf-huruf namanya ya. Ini mungkin akan menarik huruf nama kamu, huruf namanya. Atau jikalau huruf nama tidak muncul, tidak mengapa teman-teman ya. Kita lihatkan di sini. Baik teman-teman, di sini kemunculan huruf D, N, L, Y, S, Z, J, O, H, N, U, V, I, T, E, R, G, W, B. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu buat readingan hari ini, dan ingin saya sampaikan bahawa kalian akan tahu bahawa kamu telah bertemu belahan jiwa atau soulmate-mu ketika kamu merasakan koneksi instan dan akrab, seolah-olah jiwa kamu saling mengenali, membawa rasa tenang dan energi seperti pulang ke rumah. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye, take good care.